kondisi pelajaran di kelas, terutama tentang bagaimana menghadapi perbedaan cara belajar anak. Suasana kelas di suasana kelas di kelas saya, kemudian kelas 4 itu ambil kondisi memang ada beberapa yang apa namanya macam-macam anak ya, itu mulai dari middle, fast maupun medium untuk cara belajarnya. Tapi selama ini sih alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah aktif verbal maupun non verbal. Kalau dari pengalaman Ibu, setiap anak punya cara belajar yang berbeda. Iya betul, karena setiap anak memiliki keunikannya masing-masing dan bisa disamaratakan. Biasanya Ibu sendiri gimana menghadapi dari perbedaan anak? Oke, untuk menanggapi perbedaan dari anak itu sendiri, karena banyaknya ada beberapa perbedaan itu, jadi saya menggunakan sistem pembelajaran apa namanya sih? Apa namanya lupa di sini itu? Cut dulu ya. Apa namanya? Lupa saya. Iya, sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem pembelajaran diferensiasi karena untuk mengajak anak supaya aktif semuanya dengan perbedaan. Dari semua anak di kelas, apakah ada anak yang Ibu rasa punya cara belajarnya yang agak berbeda dari teman-teman? Oke, untuk kebetulan di kelas saya itu ada beberapa anak kebutuhan khusus ya kan. Nah, untuk cara belajarnya memang berbeda-beda. ABK saya juga kan ada yang sudah bisa baca, ada yang baru mengenal huruf, ada yang tidak tahu sama sekali gitu, ada yang tidak tahu sama sekali huruf saja tidak hafal. Nah, jadi saya untuk menyiasatinya itu berbeda dengan teman-teman yang lainnya, yaitu cara belajarnya mungkin kalau untuk anak-anak yang kategori yang fast dan medium itu masih bisa masukin ke materi, dan kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini biasanya untuk menyiasatinya saya melakukan kegiatan tanya jawab seperti itu. Ada nggak anak yang akan butuh perhatian atau lebih saat belajar? Oh, ada, ya, terutama untuk anak berkebutuhan khusus ya, gitu, karena tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang lain. Paling ya saya dengan cara itu, beberapa anak ABK, saya setelah memberikan tugas kepada teman-teman yang fast, yang medium, lalu saya berikan tugas, baru saya panggil anak-anak ini langsung ketemu sama saya di meja saya, kita tanya jawab atau adanya bimbingan khusus untuk anak. Iya betul. Kalau anak belajar tuh biasanya responnya gimana? Cepat tangkap atau perlu waktu lebih untuk menangkapnya? Nah, kalau untuk responnya anak seperti tadi saya bilang, ada anak yang cepat di kategori fast untuk daya berpikirnya, ada yang medium gitu, dia nangkap tapi butuh proses, ada yang lama gitu. Nah, memang yang untuk lama ini memang tidak bisa, jadi kalau dibedakan disamakan dengan yang fast ya. Kalau yang fast mungkin saya menerangkan sebentar, kasih tugas dia nyambung gitu kan. Tapi kalau untuk yang low ini saya butuh khusus, jadi tidak bisa terlalu banyak memberikan informasi atau ilmu. Berarti terbatas ya Bu?
Betul sekali, terbatas. Jadi nggak bisa ibarat gelas ya, ibarat kata yang fast itu wadahnya ember ya kan, jadi banyak yang diserap. Sedangkan ini yang low ini gelas lah, ibarat cangkir, jadi butuh proses. Kalau lagi kegiatan berkelompok di saat belajar, anak tersebut cenderung aktif atau lebih suka menyendiri? Nah, kalau untuk anak ABK, ya kan, memang saya untuk pembagian kelompok itu saya campur, saya random. Jadi untuk anak-anak yang fast saya bagi, ya berarti setiap kelompok sih ada, yang medium juga sama, yang low juga sama, yang ABK pun juga sama. Gitu. Jadi tujuannya adalah agar si anak ini pertama itu kepercayaan dirinya itu bisa muncul, ya kan, tidak minder karena kekurangannya. Dan yang kedua itu adalah mengajak teman-teman yang fast untuk tutor sebaya dengan kelompoknya seperti itu. Jadi nanti ada pembagian tugas, mungkin kalau untuk yang ABK tolong pembagian yang nempel-nempel atau apa, yang fast, yang medium presentasi seperti itu. Tetap dicampur. Tetap, belajar. iya betul sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Pertanyaannya kira-kira interaksi anak dengan teman-temannya di kelas itu seperti apa? Kalau untuk interaksi sih memang karena ini kan dia bersama-sama dari kelas 1 ya, jadi sudah tahu persis karakternya seperti apa, kekurangan dan teman-temannya. Jadi dan sekarang kita sudah masuk kelas 4, jadi nggak ada masalah. Karena emang dari awal tuh sudah kenal ya. Sudah kenal. Ibu kira-kira ibu punya cara khusus tersendiri untuk bantu anak-anak yang butuh perhatian khusus di saat belajar atau maupun interaksi bersama. Iya, kalau untuk interaksi seperti yang tadi saya bilang, jadi anak-anak itu meskipun dia itu ABK, jadi saya mengajak semua itu terlibat dalam dalam satu kelompok itu bertemu antara anak yang kemampuan yang cepat, medium dan low, dan ada lagi ABK di sini kan. Jadi semua itu saling bekerja sama seperti itu. Jadi tidak ada namanya saling mengandalkan. Ya namanya kelompok kan biasanya suka seperti itu ya. Nah makanya itu jadinya saya mix seperti itu. Kalau ada anak yang kesulitan atau terlambat belajar, biasanya orang tua tuh sudah tahu gitu kalau misalnya anaknya ternyata mengalami kesulitan dalam belajar. Oke, kalau sebenarnya sih gini, terkadang orang tua suka kurang aware ya, gitu kan. Jadi biasanya pihak sekolah, terutama guru, menginfokan kepada orang tua murid bahwa kok ini ada yang berbeda dari anak ini, gitu kan. Dan kita kan juga tidak bisa menjudge anak ini ABK atau apa, karena kita bukan di bidangnya ya kan, bukan expert di bidangnya. Jadi paling hanya menghimbau gitu, menyarankan bahwa ke orang tua murid bahwa anak ini sepertinya ada perbedaan gitu. Perbedaannya tapi kita juga harus membawa buktinya, yaitu dengan apa? Dengan nilai hariannya, nilai ulangannya seperti itu. Kok tidak ada perubahan? Selain itu kita juga harus remedial. Nah, dari mulai ulangan sampai remedial ada nggak perubahan yang signifikan di sini? Kalau memang hanya stuck di situ saja, oke, berarti ini ada something gitu. Kita baru kasih pengertian ke orang tua murid, ya baru orang tua murid menyadari. Kalau setelah kita memberitahu itu ke orang tua murid, kira-kira respon mereka itu seperti apa? Iya. Ada beberapa orang tua murid yang mungkin tersinggung ya, anak saya baik-baik saja seperti itu. Bagaimana kita menyampaikannya pihak? Nah itulah kunci utama pihak sekolah, ada menyampaikannya dengan seapik mungkin, dikemas dengan sebaik mungkin dengan kata-kata yang baik, ya bahwasanya semua anak itu kalau untuk ke bagian bidang psikolog itu atau TSR itu bukan menentukan anak itu ABK atau apa. Jadi kita bisa tahu dengan kita kan memberikan solusi. Kalau misalkan tahu anak itu kemampuan anak misalkan IQ-nya berapa dan dia ingin cenderungnya kemana, nanti kita akan diberikan solusi oleh bagian psikolognya. Nah disitulah nanti kalau sudah ketemu, sudah dapat, berikan
dari pihak sekolah, baru kita ngobrol bersama orang tua murid gitu. Oh ini anak ini maunya belajarnya sambil ini loh bernyanyi atau mendengarkan musik atau mungkin dengan game seperti itu. Ibu sendiri biasanya gimana menjalin kerjasama dengan orang dari anak tersebut? Oke, alhamdulillah sih, apa namanya, saya kan di kelas ini tuh kurang lebih tuh ada 3 anak yang ABK yang punya lisensi ya, punya surat yang legal, dan ada beberapa yang belum ada surat, tapi saya sudah curiga gitu. Saya memang kemarin ngobrol beberapa orang tua murid itu bicarakan ini seperti ini, dan sebelumnya saya juga tanya dulu ke gurunya ya, guru sebelumnya bagaimana anak ini. Oh takutnya kan dari sayanya atau cara mengajar saya yang kurang pas atau bagaimana gitu. Ternyata memang ada something di situ ya, saya kasih pengertian. Kalau sempat saya tanya jawab ya kan tentang IPAS ya, mapel IPAS tentang perubahan gaya. Kalau untuk si Rifai dengan si Isa masih bisa ada penalarannya gitu kan ya, berarti kan masalahnya ini butuh proses aja untuk membacanya ya. Kalau Rizky itu sama sekali jadi penalarannya juga masih kurang gitu. Setiap kali tanya jawab selalu dia itu asal berbicara aja gitu kan, asal-asalan gitu kan. Nah kayaknya kalau saya curiganya sih di bawah ini, cuma saya belum lihat perkembangan lagi. Sedangkan kalau untuk tes IQ itu kan memang harus diperbarui setiap tahun, jadi kita biar tahu juga ada nggak sih perubahannya gitu kan, meskipun tidak signifikan gitu. Kalau kalau saya bilang sih di bawah mereka. Penalarannya belum, huruf juga belum apa gitu. Tapi memang dia saya akui gitu dibanding sama kedua anak ini, untuk sosialnya itu bagus, sosialisasinya bagus ya, ada plus minusnya sih ya. Kira-kira untuk Rizky ini dari segi mata pelajaran unggulnya di mana atau yang perlu ditingkatkan dari dia? Iya, kalau untuk Rizky ini dia kalau sebenarnya dia mau, kalau hanya untuk menyalin dia mau nyalin, tapi kalau untuk misalkan penalaran apa masih kurang, jadi itu memang harus banyak latihan ya. Soalnya Rizky juga di sama neneknya ya gitu, jadi dia nggak ada yang ngurusin juga, ibunya kan meninggal juga, bapaknya kerja, jadinya ya dia nggak urus gitu. Mungkin itu juga salah satunya gitu. Kalau si Isa sama Rifai kan ada ibunya gitu kan, terus diurus juga, makanya jadi bisa untuk penalaran. Berarti untuk Rizky hampir semua mata pelajaran yang untuk penalaran gitu ya? Iya, semua hampir penalaran. Untuk tanya jawab juga dia ini. Sama jawab. Iya, saya jawab gitu. Berarti untuk akademiknya saja ya? Akademiknya, iya betul. Kalau sosialnya dia bisa bagus gitu. Untuk kayak olahraga tuh bisa dia.